memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan dengan acara haul doa kubur. Baik, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan secara ringkas usulan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu ceramah atau tausiah tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian kita lanjut ke sholat isya berjamaah. Setelah itu acara yang kelima yaitu tahlil, acara menghaul. Kemudian yang ke-7 doa, yang ke-8 penutup. Itu rencana kegiatan sore malam ini. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dibuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan li azmil isra'i wal mi'raj ala sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah war-rahmanur rahimur rahman. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات والإرفان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الفائزين. Yang ulun hormati pengurus daripada atau panitia daripada acara Isra dan Mi'raj, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah kita di sini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita pada saat ini ditakdirkan dan diiradah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dengan tujuan tidak lain adalah mengingat sebuah peristiwa, memperingati sebuah peristiwa yang kelam lamanya sudah terjadi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa tersebut mungkin sudah kurang lebih 1400 tahun yang telah lewat.
Sampai sekarang masih kita peringati peringatan tersebut untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita spirit untuk menambah daripada sebuah ibadah kita, untuk menambah sebuah kebaikan kita, untuk menambah sebuah kecintaan, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau, ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Sudah maklum kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah syai'un ajib, sesuatu yang ajaib. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang mana peristiwa tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi sebelum adanya Rasulullah dan tidak akan pernah terjadi setelah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Isra dan Mi'raj hanya Allah khususkan kepada hambanya yang Allah sangat cintai, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, membuktikan bahwa Isra Mi'raj peristiwa yang agung adalah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah memulai ayatnya dengan kalimat Subhana, Maha Suci, yang telah mengisra mi'rajkan dengan seorang hambanya. Allah memuji dirinya sendiri, yang istilah di dalam keilmuan disebut dengan Hamdul Qadim alal Qadim. Ujian yang qadim terhadap qadim. Allah yang qadim memuji kepada dirinya sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini perkara bukan perkara biasa. Ini perkara yang luar biasa. Bahkan karena ini perkara yang agung, perkara yang luar biasa, tentunya hal-hal yang berkaitan ketika malam tersebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, tentunya dengan perkara tersebut adalah perkara-perkara yang mulia. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj menggunakan tempatnya adalah tempat yang paling mulia. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah menggunakan sebuah kendaraan yang dinamakan burak. Burak adalah tunggangan yang paling mulia yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan dari tempat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke atas langit. Tentunya tempat-tempat yang disinggahi Rasulullah itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi seluruh yang berkaitan ketika malam tersebut, seluruhnya sesuatu yang mulia. Malaikat yang didatangkan oleh Allah, siapa malaikat tersebut? Tentunya Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam beserta malaikat-malaikat yang lainnya.
Artinya yang mengambil andil di malam Isra dan Mi'raj seluruhnya tidak ada sesuatu yang biasa. Seluruhnya Allah kasih kepada Rasulullah orang-orang, tempat-tempat, sesuatu yang mulia yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Rasulullah. Sampai bulan yang terjadinya Isra dan Mi'raj berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Sebutkan dalam sebuah kitab, di bulan Rajab inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal dizahirkannya Rasulullah ke permukaan bumi melalui daripada rahimnya Sayyidatu Aminah. Sejarah menceritakan bahwa perkawinan bapaknya Rasulullah, ayahnya Rasulullah yang bernama Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah itu bertepatan di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab adalah bulan berkesan terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan Rajab nurnya Rasulullah yang disebut dengan Nur Muhammad dipindah alihkan dari tubuhnya Abdullah ke dalam rahimnya Sayyidatuna Aminah persis di malam bulan Rajab. Dan di bulan Rajab pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keistimewaan, pemberian yang tidak pernah diberikan kepada orang lain, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa orang di sekolah, Rasulullah itu orang yang mendapati juara umum atau juara favorit dari seluruh para juara-juara. 6 juara-juara itu siapa? 124.000 nabi itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, disaring oleh Allah menjadi 313 rasul, disaring lagi cari yang lebih utama, jadilah 25 nabi dan rasul, disaring lagi menjadi 5 orang nabi dan rasul yang menyandang pangkat yang disebut dengan ulul azmi, orang yang memiliki kesabaran yang di atas rata-rata manusia. Yang 5 orang tersebut dipilih lagi menjadi juara umum atau juara favorit, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat wajar ketika hadiah orang yang mendapatkan juara favorit berbeda dengan hadiah orang yang juara biasa. Sangat wajar ketika orang yang juara favorit berbeda dengan orang juara 1, juara 2, juara 3, tapi yang biasa. Allah memberikan hadiah kepada juara favorit, hanya juara dari seluruh 6 juara, yaitu sebuah pemberian yang tidak Allah akan berikan kepada yang lain, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberitahu kepada kita, disinilah kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Rasulullah, meninggi daripada nabi-nabi yang lain. Sehingga apa? Allah khususkan pemberiannya, tidak Allah berikan kepada orang yang lain. Yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj terjadinya persis di malam 27 Rajab. Walaupun ada vakum
Ada mutlak pendapat para ulama di 27 Rajab. Ada yang mengatakan tanggalnya bukan 27 Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Muharram. Ada yang mengatakan di bulan lain. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, tapi bukan di 27 Rajab. Beda-beda para ulama. Dari sekian pendapat para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa terjadinya Isra dan Mi'raj terhadap diri Rasulullah itu bertepatan di malam 27 Rajab. Pada malam hari ini pas dengan malam yang mana bertepatan dengan peringatan Isra dan Mi'raj, yaitu 27 Rajab. Artinya mengingatkan kita dengan kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengambil berkah. Apakah setiap tahun ketika kita mengadakan Isra dan Mi'raj berubah kisah Isra dan Mi'raj? Salawasan pada akan berubah kisahnya. Kenapa? Karena perannya hanya Rasulullah. Kisahnya pun sudah dijalani oleh Rasulullah. Maulah berubah kisahnya, pada berubah. Palingan yang berubah itu ketambangannya aja. Ketambahannya benar. Kisah pokoknya itu sama berada. Kisah pokoknya sama berada. Jadi kalau orang-orang alim bahari ada banyak kambangan yang dibaca itu ceritanya bujur. Nah, kita wayah ini banyak kambangnya pada kisahnya. Kisahnya sedikitannya, kambangannya banyak banget. Orang bahari contoh, abah guru sekumpul bila bulan Rajab sidin membaca kitabnya. Kitab yang khusus mengisahkan nang kadeda kambangannya. Khusus kitabnya membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Kadeda kambangannya ke sini, kambangannya ke sini, ada. Tujuan apa? Supaya tidak mengurangi daripada keberkahan. Kenapa? Karena mengisahkan ceritanya Rasulullah itu melebihi daripada mengisahkan ceritanya orang-orang salih dan orang-orang wali. Cerita orang wali saja, cerita orang saleh saja sudah Allah turunkan rahmat. Apalagi kita mengisahkan kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedikit kita akan membaca ini kitab untuk mengambil sebuah keberkahan. Artinya jangan hanya kekambangannya aja, tapi pokok dari kisahnya dibaca. Bareng awalnya kah jangan dibaca, atau tengahnya barang dibaca. Ini nyaman aja dia menentukan kisah tuh mulai awal sampai ya langit ketujuh, sampai naik Sidratul Muntaha selesai sudah. Nah, padahal kisah-kisah rintitan daripada perjalanan tersebut itu sangat banyak kisahnya. Kenapa? Karena dalam ayat Allah menerangkan linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tujuannya apa? Allah hendak memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah. Bahasa kitanya Allah tuh hendak arai tahu itulah agak awan Nabi Muhammad nih kekuasaanku aku lihatkan awan hitam. Nah, Allah lihatkan ini, Allah lihatkan ini, Allah lihatkan ini, Allah lihatkan ini, sampai Allah lihatkan surga dan neraka, sampai penghuni surga, sampai penghuni neraka Allah lihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gambaran yang akan datang terjadi, gambaran yang akan datang, siapa yang menghuni surga, siapa yang menghuni neraka, Rasulullah sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah ingin memperlihatkan. Nah, kita ambil satu cerita mulai awal. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Tentunya kita sudah maklum, kita ketahui. Harinya bertepatan di malam Senin, pas di malam hari. Disebutkan oleh Sayyid Ahmad Dardir dalam kitab beliau Dardir,
bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri inda Baitil Haram, ketika di malam Senin di 27 Rajab, persis seperti malam ini, Rasulullah berada di samping Baitullah, persisnya berada di Hijr Ismail. Tahulah kalau Hijr Ismail, kalau orang umrah, kalau orang melaksanakan ibadah haji, itu ada di dekat Baitullah, itu Hijr Ismail. Ini umpamanya Baitullah segi 4. Baitullah itu ada berapa tihang? Ada 4 tihang. Masing-masing tihang itu ada ngarannya. Biasanya orang umrah bisa takkan ada tahu ada tihang apa ini ngarannya. Tahu kulilingi wara, harusnya tahu ini. Nah, persis enggak ini. Baitullah itu memiliki 4 tihang yang disebut dengan rukun. Ada 4 rukun. Yang pertama sebelah sini ngarannya rukun Hajar Aswad. Kenapa dingarani rukun Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad bertepatan andaknya di tihang rukun sini. Dingarani rukun Hajar Aswad. Yang kedua, tihang sini, ujung sini dingarani dengan rukun Iraqi, karena persis ujung Baitullah menancap ke negeri Irak. Tihang di sini dingarani dengan rukun Syami. Kenapa dingarani rukun Syami? Karena pintangannya ini menuju negeri Syam, Syria. Tihang di sini dingarani dengan Ruknul Yamani. Kenapa dingarani Ruknul Yamani? Karena tihang ini berbetulan sampai ke negeri Yaman. Mau kita Indonesia mana berbetulannya? Inilah hebatnya Indonesia. Indonesia itu pas bertepatan dengan Ruknul Hajarul Aswad. Nah, beda. Kalau orang rukun Yamani kiblatnya menuju arah ini nih. Pas ini orang Yaman loh, mau sembahyang arahnya persis tihang ini. Tujuh sembahyangnya. Orang Syam, Syria, kiblatnya di sini menujunya. Ini sama pada Baitullah. Sisi mana aja tuh, makanya orang sembahyang di Baitullah tuh. Di mana kalau putar asal menghadap sini aja. Ya lain kayak kita kan searah aja. Kalau orang sembahyang di Baitullah cuma putar. Nah, kalau di sini kan apa Ruknus Syami ngarannya. Orang-orang negeri Syam menghadap sembahyang nih. Pas pintangannya itu rukun Syami ngarannya. Orang nang di Irak di sini andaknya rukun Iraqi. Nah, kita Indonesia bertepatan kiblat kita sembahyang nih. Ini arahnya pas Ruknul Hajarul Aswad. Makanya nang pas haul abah guru sekumpul, ada nang ahli mau video pas musalla Raudhah sekumpul, dipintakan cahayanya pun berjalan, sekalinya tembusnya ke mana? Pas berpintangan dengan Hajarul Aswad. Artinya kiblatnya orang Indonesia bukan mengarah kepada rukun Yamani, bukan mengarah kepada rukun Iraqi, bukan mengarah kepada rukun Syami, tapi pas pintangannya adalah Ruknul Hajaril Aswad. Rukun Hajar Aswad. Tadi harap banget kiblatnya Indonesia. Pas berbintangan pihaknya Hajar Aswad. Nah, sekarang ketika terjadinya Isra dan Mi'raj terhadap Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad ketika itu berada di Hijr Ismail. Di mana andaknya Hijr Ismail? Di kuliling Ka'bah nih. Nah, bila ada yang putih kuliling ini nah itu Hijr Ismail tuh. Dingarani Hijr Ismail. Hijr Ismail itu apa gerang? Dulunya rumahnya kaganaannya Nabiullah Ismail alaihissalam.
Makanya ketika orang tawaf di Baitullah, selesai tawaf sunat sembahyang. Kalau bisa sembahyangnya itu di Hijr Ismail. Kalau bisa menawak indah halus paraya makasak-kasak ujung kaintai orang mendadak. Artinya awak gana ini belum tentu kau makasak, apalagi awak halus. Kenapa? Ini dianjurkan. Kenapa? Karena di situ bekas-bekas para nabi, para rasul. Di situ bahan di Hijr Ismail. Rasulullah pernah berabad di situ. Rasulullah pernah sembahyang di situ. Nabiullah Ismail begana di situ. Artinya bekas histori para nabi ada di situ. Kita sembahyang membekasi dengan bekasnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Hijr Ismail. Di parak Hijr Ismail ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, ya nang muni betumbuk nang kuning tuh. Nah, itu Maqam Ibrahim. Di dalamnya tuh ada gambar apa? Telapaknya Nabiullah Ibrahim. Jangan diarti Maqam itu kuburan. Ini ada orang yang ada paham kuburan. Nah, orang nang tawaf mulai mana aja tawaf itu hitungannya nih mulai Hajar Aswad. Ini ada yang nggak tahu. Orang pernah menemui orang nih haji sudah. Mulai mana aja hitungnya orang tawaf itu aja dan sampai di mana hitungan sekali tawaf seorang haji sudah kan tahu. Orang tawaf itu mulainya di Hajar Aswad, putar sampai ke Hajar Aswad sekalinya putarannya. Ya banyak orang yang hati-hati itu orang umrah kan masih kurang lebih hijau kalau diulangi umrahnya, ampun haji setahun sekali. Ini kita berjurut jemaah nih, nama bimbing nih berjurut di muka lah. Ini umpamanya kelilingannya angka 7 sudah sampai di garis Hajar Aswad sampailah 7 kali habis sudah. Nah pembimbingnya sampai, sedangkan hubungannya berjurut di belakang. Kita sampai jadi 7 kali aja. Nah di belakang belum sampai, langsung keluar umpamanya. Nah ini belum cukup tawafnya 7 kali. Ada sampai ke finishnya. Ini banyak terjadi. Artinya sampaikan, diwatakan sesekali supaya menambah lebih yakin bahwa aku cukup dari 7 kali. Mengurang tuh ragu-ragu tawaf. Aku asa 3 kah, asa 4 kah. Ini hukumnya kayak sembahyang. Nah apabila sembahyang tuh asa ragu-ragu, ambil nang sedikit. Nah orang selesai tawaf, sudah selesai sunat sembahyang. Kalau bisa sembahyangnya itu di Hijr Ismail. Kalau pada bisa mendekati barang. Setelah itu berdoa. Kenapa? Karena di tempat tersebut mustajab doa, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang tempat di Baitullah bilang sakulilingan ya tempat mustajab. Tapi dari keterangan itu nang tempat mustajab itu ada bainal hajaril aswad wa baina hajaril aswad wa babil baitullah wa babi baitillah. Antara hajar aswad dan pintu Baitullah itu dingarani dengan multazam. Nah, itu kabul doa di situ tuh. Di atasnya ada lagi ngarannya, kita menyebut apa? Pancur emas. Bahasa Arabnya Mizabur Rahman. Ini kabul juga doa. Nah, ini kaitan dengan Isra Mi'raj. Di mana andaknya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu baina ruknil Iraqi wa baina ruknil Iraqi wa ruknis Syami. Ini rukun Iraqi, ini rukun Syami. Nah di sini nih putarannya. Kalau Hajar Aswad di sini tadi. Nah di sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada malam hari terjadinya Isra dan Mi'raj. Artinya tempat yang dijadikan Allah awal perjalanannya adalah
tempat yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu Baitullah. Tidak ada tempat yang sepaling mulia daripada Baitullah. Yang kedua, tempat yang paling mulia yang digunakan ketika Isra dan Mi'raj adalah Madinatul Munawwarah atau Masjid Nabawi. Tempat yang ketiga yang mulia lagi yang digunakan ketika Isra dan Mi'raj adalah Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ini yang dilalui, yang dipakai menjadi persinggahan awal dan persinggahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini melibatkan tempat-tempat mulia. Datanglah para malaikat. Karena para malaikat itu malakun mukramun, malaikat yang dimuliakan Allah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah ketika malam tersebut dalam keadaan sendirian? Ada. Rasulullah ketika berada di Hijr Ismail, Rasulullah ketika itu ditemani dengan dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki-laki ini adalah yang pertama yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, atau yang disebut dengan pamannya Rasulullah, dan sanak witan. Yang kedua, Ibnu Akmihi, anak paman, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, dua orang inilah yang menemani daripada Rasulullah ketika berada di Hijr Ismail. Tetapi apakah mengetahui dua orang ini ketika Rasulullah dijemput oleh malaikat? La ya'lamu, kada mengetahui. Bahkan dalam riwayat hadis, panasnya bakas duduknya Rasulullah tuh, bakas barabahnya Rasulullah tuh, kada hilang lagi sampai Rasulullah datang. Kita biasanya panas selulah, duduk nih panas selulah lawasan dulu. Di orang bahari bila panas tuh penyamburuan dia. Nah kada panas gin penyamburuan nih lo, mau bini dia nui. Tuh orang bahari mau panas banget dia duduk tuh penyamburuan banget dia. Hanya bakasnya panas, cuma ada kaitannya sebenarnya. Nah, artinya panasnya bakas duduknya Rasulullah tuh kada hilang sampai Rasulullah datang. Nah, wallahu a'lam, apakah sadar dua orang laki-laki Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abi Thalib, apakah sadar mereka melihat Rasulullah? Wallahu a'lam. Mereka dalam keterangan itu la ya'lamu, kada mengetahui. Timbul datangnya ada Rasulullah hingga pula. Kada mengetahui. Kenapa? Karena ada yang menjelaskan para ulama di sini perbedaan pendapat. Rasulullah itu Isra Mi'raj itu awan jasad kah, awan roh aja kah? Atau dengan jasad dan rohnya akan dijalankan oleh Allah. Ini banyak para ulama berbeda-beda pendapat. Tapi pendapat yang paling mu'tamad adalah Rasulullah Isra Mi'raj itu bijasadihi wa ruhihi, jasad dan rohnya. Artinya kalau orang mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan roh, berarti hanya sekilas dengan mimpi. Kita bisa kalau bermimpi keluar ke Jakarta namanya, padahal kita ada di Barabai. Aku jadi datang ke Jakarta aja. Ada aja di rumah mimpi. Nah, itu Isra juga tuh orangnya berjalan, roh berjalan di Jakarta sampai padahal itu lampu waras seorang. Tapi itu orangnya perjalanan roh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu bukan perjalanan hanya roh. Tapi para ulama mengatakan pendapat yang paling mu'tamad, Rasulullah itu bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan rohnya. Dengan jasad dan rohnya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti awak-awaknya lo berjalan memang.
Berarti apakah ada melihat nang higa nih? Nah disitulah jadi pertanyaan. Karena nang membawa malaikat, tentunya malaikat itu awalnya dilihat oleh mata kasat kita. Berarti ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu masuk ke dalam dimensi lain. Dalam kata lain, masuk ke alam yang disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Namun alam dunia melihat nyata Ja'far bin Abi Thalib, melihat Hamzah bin Abi Thalib nih. Tapi ketika sudah beda dimensi, alamnya berbeda, masuk ke dimensi yang lain, sehingga apa? Kan kelihatan lagi. Kita awal orang halus, orang subala, kita menyebutkan orang subala. Padahal alamnya di dunia juga, tapi beda dimensi. Beda dimensi benar. Nah disebut dengan alam dimensi lain. Nah perjalanan Isra dan Mi'raj para ulama sufi mengatakan ini adalah perjalanan bijasadihi wa ruhihi, tetapi masuknya ke alamnya alamul malakut, dimensi alam lain, bukan dimensi alam dunia. Artinya bicaranya sudah bicaranya alam malakut, alam malakut. Dijemputlah oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril. Ini memang panjang kisahnya nih. Sebelum dibawa Rasulullah, dibedah dada Rasulullah dengan alat-alat malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika itu ada alat medis? Ada. Apakah yang digunakan oleh para malaikat itu menggunakan alat kesehatan yang standarnya untuk membelah dada Rasulullah? Ada. Dengan caranya malaikat, dengan ilmu yang diberikan Allah kepada para malaikat, dibedahlah dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa merasakan sakit, dengan tanpa ada keluar darah sedikit. Ini hebatnya para malaikat. Ini ada biar ini masabatannya Wallahu a'lam bishawab. Orang menyebut operasi gaib. Wallahu a'lam gaib. Ini kan melihat dia timbul udah jadi ambil. Itu antara dua nih itu bisa bujur bisa dusta. Udah jadi ambil. Oh iya apa ambil? Nah lain pokoknya pasti dibalak. Wah dibalak ulading diambil cambuk. Nah ternyata tuh operasi itu tuh ada juga pian wah ini. Saking anehnya manusia tuh banyak kalau mengenai itu tuh ada pian. Kalau ibarat orang ini lah dianggaplah pengobatan alternatif. Ada pian orang penyakit ginjal. Balah nih, wah pakai lading dapur warak, balah. Tapi adalah darah mungkin ada darahnya. Tapi kalau nomor jauh darahnya ada, ambilnya ada betulnya. Imbahnya apa? Imbahnya kusut hilang. Hebat orang, kayak kira malaikat Jibril juga nih. Ada juga bentang kayak itu. Nah tapi malaikat Jibril ketika membelah dada Rasulullah itu pada merasakan sakit sedikit pun. Ringkas cerita, kenapa garam dibelah pada dada Rasulullah? Ini yang kita ambil hikmah. Karena tujuan Isra dan Mi'raj Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah, untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita menghadap orang yang mulia, tentunya dipersiapkan jauh-jauh hari. Kita aja tuh tetap pejangan presiden di 2 hari lagi ambut pejangan, paling ambut buat tentara. Pejangan beberapa ini, dia pakai ini dan itu, ya Allah. Makanya semalam kayak stadion semua tuh, wah macam-macam, makanya jadi datang lah. Artinya ini hanya sekelas presiden.
Ini nang pacangan nang didatangkan ini Rasulullah mendatangi kepada Allah. Jadi disiapakan segala sesuatu. Bahkan Rasulullah itu disiapakan barataan sampai di bedah Rasulullah. Isyaratnya apa? Artinya orang yang menghadap Allah itu harus dalam keadaan bersih. Walaupun hati Rasulullah itu sudah bersih. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain, ketika malaikat mengeluarkan hati Rasulullah, bukan pengertian ketika hati Rasulullah dibasuh dengan banyu Zam-Zam, hati Rasulullah itu ringan kada. Tapi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain bahwa ketika dibasuh hati Rasulullah itu ngarannya tuhrun ala tuhrin, suci di atas suci, bersih di atas bersih. Sebenarnya sudah bersih. Bahkan Sayyid Ahmad Dardir mengatakan, jangankan hati Rasulullah ringan, hadzus syaitan aja itu ada dalam hati Rasulullah. Hadzus syaitan itu tempat syaitan bergerak dalam hati itu ada. Amun kita berataan di sini, berataan manusia yang lain, siapa pun orangnya, dalam hati itu marahnya ada hadzus syaitan, tempat bergeraknya syaitan. Amanah lah kita ada syaitannya berhubungan dalam diri kita. Makanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan, bila kita tu zakarallaha ta'ala, berzikir kepada Allah, syaitan ini bersungguhnya kada kau bergerak di dalam tempatnya tuh. Kada kau napa-napa ketika kita berzikir ingatkan Allah Ta'ala. Tapi ketika kita lupa dengan Allah Ta'ala, syaitan ini sakahandaknya mengudak hati kita. Inilah nama ulah kita waswis di dalam sembahyang. Inilah nama ulah kita yang kada yakin oleh Allah Ta'ala, ragu-ragu dengan janjinya Allah Ta'ala. Kenapa? Nih syaitan yang ada dalam hati kita mengudak-udak. Ngarannya hadzus syaitan. Ada siapa aja ada syaitannya di dalam. Palingan aktif kadanya aja lagi syaitannya. Bila sekira kada aktif kayak apa? Kita bawa berzikir terus kepada Allah. Tapi bila kita kada berzikir kepada Allah, ini aktif nih. Syaitan di dalam hati kita yang hadzus syaitan nih. Ini aktif tuh sakahandaknya menyatil lo jangan. Sakahandaknya. Nah, dalam hati Rasulullah jangankan ringan, bagian daripada syaitan pun enggak ada. Disinilah sebuah hikmah dan isyarat ketika kita hendak sembahyang menghadap Allah, sebagaimana Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ingin menghadap kepada Allah, nangkai itu juga kita sembahyang ingin menghadap Allah. Makanya diumpamakan oleh Rasulullah, sembahyang yang kita gaul itu sama dengan Mi'raj. Rasulullah mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Karena ketika orang sembahyang, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ketika orang sembahyang, bersihi dulu sebelum takbiratul ihram. Makanya dianjurkan sebelum kita takbiratul ihram, maka yang dibaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Ketika Allahu Akbar, dosa kita ada lagi dengan sebab kita beristighfar minta ampun Allah Ta'ala. Apakah itu sudah cukup? Ketika kita sudah selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita dianjurkan pulang minta ampun beristighfar. Karena ucapan setelah kita mengucap salam, ucapan yang kita ucap pertama kali apa? Astagfirullah, minta ampun pulang. Kenapa kita disuruh minta ampun? Maka di awal sudah beristighfar. Kenapa di akhir beristighfar pulang? Disinilah membuktikan bahwa kita mengakui diri kita ini lemah. Kita mengakui diri kita ini salah. Ketika kita sembahyang, boleh jadi ketika kita sembahyang kita lupa dengan Allah. Bukan boleh jadi, memang terkadang kita lupa dengan Allah ketika sembahyang. Artinya di dalam sembahyang itu lupa, apalagi di luar sembahyang. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ulun minta ampun ketika ulun di dalam sembahyang, ulun lupa dengan sembahyang. Makanya jangan kena beristighfar ketika habis sembahyang.
Setelah selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bacaan pertama kali istighfar. Bayangkan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan ketika dalam keadaan sembahyang. Supaya apa? Supaya penghadapan kita di hadapan Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mikrot kita. Kita kadang-kadang langsung berhadapan, tapi sembahyang menjadi sarana ibadah yang menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hikmah. Makanya kenapa aja Nabi jambanya dibasuh ini sebelum bertemu Allah Ta'ala? Ini hikmahnya, ini menggambarkan kepada diri kita, agar diri kita ketika menghadap Allah dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimahullah. Setelah itu berjalanlah mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mulai Masjidil Aqsa naiklah ke langit pertama. Nah, ini yang perlu kita ketahui, karena banyak mungkin ada salah juga, karena sebagian pendapat mengatakan demikian. Nabi itu ketika naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha menggunakan apa? Kita rancak dengar, menggunakan burak ya. Sedangkan dalam riwayat burak itu merbutan fi Baitul Maqdis. Setelah selesai di Baitul Maqdis, burak itu diikat di tiang masjid Baitul Maqdis. Kan umpat lagi. Pendapat yang paling kuat menurut Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, kata beliau, Nabi itu naik ke atas batu yang ada di Palestina, kemudian naik menggunakan yang disebut dengan sulam, yang disebut dengan tangga, yang tangga terbikin daripada nur. Nah, kayak pada tangganya Allahu a'lam. Nyatanya tuh kayak tangga yang kita naik kemana-mana ada. Artinya tangganya panjang banget nih. Kalau kita membayang hati, tangga kita naik. Ini tangganya minan nur, daripada cahaya. Jadi di mana dia burak andaknya? Burak bertinggal. Di mana ditinggal? Diikat di tiang masjid Baitul Maqdis. Wah, apa ini dipakai? Kayaknya Rasulullah boleh pulang ke Baitul Maqdis, boleh ke Masjidil Haram, menggunakan apa? Hanya menggunakan burak pulang. Nah, banyak orang-orang memang ada salah juga, Bang. Karena pendapatnya ada yang mengatakan naiknya pakai burak juga aja. Di mana ulun mengatakan? Ulun ada kitabnya, ulun ada referensinya, ada literasinya, ada penjelasannya, bahwa pendapat yang paling kuat ada Rasulullah ketika naik ke atas langit pertama sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha itu pada menggunakan tunggangan burak lagi. Kada menggunakan itu, hanya menggunakan dengan tangga yang terbikin daripada nur. Entah tangganya kah berjalan, apakah Rasulullah berjalan ke tangga, Rasulullah berjalan ke tangga, jauh banget. Nah, naiklah ke langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit kedua. Ini perintah Allah nih, karena orang yang mulia pacangan datang, jaga di ring 1 si A, ring 2 si B. Artinya ring 1 siapa? Nabiullah Adam alaihissalam di langit pertama. Di langit kedua, di ring kedua siapa menjaga? Nabiullah Isa dan Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kan biasa bila presiden tuh datang kalau jauh banget ada menjaganya. Di sini ada menjaganya, di sini ada menjaganya, di sini ada menjaganya. Dijaga setiap jalan. Hanya berlapis-lapis penjagaannya. Nah, anak masuk di langit ketiga, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabiullah Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabiullah Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabiullah Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah nabi-nabi yang ditugaskan oleh Allah
untuk menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang heran ya, ketika sampai ke langit ke-6, Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk Nabi yang berpengaruh ya. Nabi yang pernah memprotes Allah Ta'ala. Nabi Musa yang pernah menampar siapa? Malaikat Israel pernah ditamparnya. Saking jagaunya, mungkin kalau Jindra bintang 4H ada banyak yang menampar presiden. Nih Nabi Musa yang ditampar siapa? Malaikat Israel yang ditamparnya. Nabi Musa itu terkena jagaunya dia. Terkena jagaunya. Tapi kekurangan, walaupun bukan termasuk kekurangan, ada sedikit Nabi Musa itu kenapa? Sidin bapandir kada tapi lantas. Kenapa penyebabnya? Karena ketika lagi halus nih diadui awan wasi oleh Fir'aun, diandaki wasi nang bebanam nang habang no. Wasi dibanam habang ngelola diandak ilat Nabi Musa hangit pian hangit itu nama ulah pilat kok nangka tapi lantas Nabi Musa itu ucap lagi tapi lantas, tapi pembacaan awal aja tapi lantas. Kenapa? Bekas nang daripada gawian Fir'aun kepada Nabi Musa, besi nang dipanaskan di api diletakkan di bibir di ilatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah jadi ketika bertemu dengan Nabi Musa berucap. Bahkan dalam kitab di sini diterangkan bahwa Nabi Musa itu menangis bertemu dengan Nabi Muhammad nih. Nabi Musa itu menangis. Ya Musa, ma yubki? Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang memulai dia menangis? Ujar Nabi Musa, abki li'anna gulaman ma bu'isa an min ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aksaru mimman yadkhulul jannah min ummati. Ujar Nabi Musa, aku menangis itu tahulah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang diutus sesudahku. Karena Nabi Muhammad itu sesudah Nabi Musa, sesudah Nabi Musa. Ada seorang laki-laki Nabi Musa yang diutus sesudahku menjadi rasul. Nang mana masuk surga dari umatnya itu lebih banyak daripada umatku. Nah ini kelebihannya biar. Artinya Nabi Musa, umat ikam itu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Umatku sedikitannya yang masuk surga. Sehingga aku menangis. Padahal ikamku tadi wahai Muhammad. Ini Nabi Musa. Dan mereka menyangka, Bani Israel itu menyangka bahwa yang paling mulia itu adalah aku. Kaum Bani Israel tuh menyangka yang paling mulia daripada hamba Allah itu Nabi Musa. Ternyata setelah aku ya Nabi Musa, ada seorang rajulun min Bani Adam, ada seorang laki-laki daripada anak Adam, nang dia itu lebih mulia daripada aku, kata Nabi Musa. Asalku jadi Musa, aku aja yang paling mulia di hadapan Allah. Ternyata sesudahku ada, yaitu engkau wahai Muhammad. Asalku umatku aja yang masuk surga, ternyata umatmu lebih banyak masuk surga. Ini didasari dengan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, dan ini termasuk kabar gembira bagi kita. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kila ya Rasulullah, man aba? Man aba, man ata Allah dakhala jannah, wa man asa Allah faqad aba. Atau qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, seluruh umatku itu masuk surga. Kabar gembira. Asal kita bujur diakui, masalahnya kita ini diakui oleh Nabi itu umatnya kan ada kan itu aja. Bila kita tuh pasti diakui oleh Nabi umatnya hanya menjadi umat Nabi Muhammad, pasti masuk surga. Masalahnya kita ini baru ada pengakuan.
Kita aja mengaku umat Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad mengakui kita? Belum tentu. Nah, kita akan bisa diakui menjadi umat Nabi Muhammad kalau kita bujur-bujur mengikuti daripada langkahnya Nabi Muhammad SAW. Orang mengaku umat Nabi Muhammad tapi jauh daripada langkahnya, jauh daripada kehidupannya, jauh daripada gawiannya daripada Nabi Muhammad. Kayak apa anak diakui menjadi umat Nabi Muhammad? Sedangkan umat Nabi Muhammad dikatakan Nabi yadkhulul jannah, seluruhnya masuk surga. Kabar gembira, kecuali orang yang hendak masuk surga. Itu nyata ada. Orang yang hendak masuk surga kan digarasi. Nah, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa gara orang yang hendak masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, man aba, orang nang aba, orang nang enggan masuk surga. Man asallah, man ata Allah, dakhala jannah. Siapa yang taat kepada Allah, otomatis masuk surga. Wa man asallah, siapa yang maksiat kepada Allah, fakat abad, maka sungguh berarti dia kada hendak masuk surga. Artinya simpulnya gitu aja. Bila orang tuh maksiat berarti kada hendak tuh masuk surga. Kata malaikat, orang tuh maksiat Allah Ta'ala itu sama menghendaki dirinya kada hendak masuk surga. Kita asal berbuat taat saja semampu kita, maka berarti kita masih di dalam rel menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam kategori hadis Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Maka sampai Nabi Musa, ya Allah, ij'al min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa aja hendak jadi umat Nabi Muhammad, sekelas Nabi Musa yang sudah memiliki pangkat di hadapan Allah, tapi melihat betapa Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, jika sudah menjadi seorang nabi dengan ketentuanku, usah menjadi umat Nabi Muhammad. Saking banyak menunjukkan mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi kita bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kedua, ketika Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim berkata, marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Lalu berkata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka, suruh umatmu itu membaca, memperbanyak daripada kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa demikian? Karena surga itu baik tempatnya, tanahnya pun subur, banyunya pun nyaman, kebunnya pun subur, dengan cara mengucap kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah agar menyuruh kita umatnya Nabi Muhammad memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Karena orang yang mengucap kalimat tasbih tersebut, dia akan dibikinkan kebun di dalam surga. Nang kebunnya itu, nang tanahnya itu
nyaman, apa kebunnya itu, buah-buahnya itu paling nyaman, paling nikmat daripada buah-buah yang ada di dalam dunia. Tanahnya subur daripada tanah-tanah yang ada. Dengan cara apa? Memperbanyak membaca kalimat tasbih. Ini pesan Nabiullah Ibrahim. Makanya dalam hadis Rasulullah, kalimat tasbih itu bukan hanya untuk membuat kita kebun di dalam surga. Artinya siapa yang membaca tasbih, Allah bikinkan kebun di dalam surga. Siapa yang membaca tasbih, Allah bikinkan kebun di dalam surga. Bahkan dalam hadis Rasulullah, man qala hinna yusbihu subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah wa hinna yamsi, dan ketika suri dia baca mi'ata marrah 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Di pagi hari 100 kali, kayaknya kamarian pulang 100 kali, maka Allah ampuni dosanya. Seandainya dosanya itu sebesar sebanyak buih yang ada di lautan, maka Allah akan hapus dosanya tersebut dengan berkat dia membaca kalimat tasbih. Artinya kalimat tasbih bukan hanya Allah bikinkan kebun di dalam surga, tapi kalimat tasbih dapat menghapus dosa bagi siapa yang membacanya. Bukan hanya istighfar yang dapat menghapus dosa, tapi kalimat tasbih pun dapat menghapus dosa bagi orang yang membacanya. Kita beristighfar dihapus seluruh dosa, tasbih pun dihapus dosa. Bahkan kalimat tasbih ini akan menjadi sebuah perbendaharaan amal ibadah, catatan amal kita nanti di hari kiamat, yang akan memenangkan, memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Dengan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakinatani 'ala mizan, subhanallahi wa bihamdihi. Ada dua kalimat. Nah, apabila dibaca ringan di lidah, tapi ketika ditimbang di amal, timbangan amal, dia akan menjadi berat daripada amal yang lain. Bahkan kalimat itu Habibur Rahman, dicintai oleh Allah. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi. Inilah pesan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa selalu menyebut, selalu membaca dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, inilah sedikit tentang hikmah-hikmah, tentang kejadian-kejadian yang dijalani oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan yang sedikit tersebut menjadikan kita bertambah keimanan kita kepada Allah dan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mudahan dengan sedikit kita menceritakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, ini akan menambah kegemaran kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah kegemaran kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini tempat, ini acara menjadi perantara kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan menjadi perantara dikabulkannya segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.